wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, ya, sehingga anak bisa sekolah dengan baik. Kemudian kemarin Bu Tuti sudah berkenalan, nggih? Ya. Bu Tuti berasal dari universitas mana? Kemarin Bu Tuti memberi materi apa? Persamaan satu variabel. Kemudian kemarin ada soal-soal ya. Ya, disuruh untuk caranya menjawab, dikerjakan untuk anak-anak. Mungkin kita akan membahas sedikit saja, nih. Ya, nih. Dulu ada disuruh untuk menentukan panjang diagonal Pak Afgan untuk membuat kolam ya. Nah ini soalnya yaitu 6x tambah 4 dan 7x dikurangi 1. Langsung jawab, geng. Kita tulis ini soalnya 6x tambah 4 kemudian 7x min 1. Kita ini ruangnya kita beri angka berapa? 4, sini juga ruangnya ada 4. Kemudian 6x. Ini kan 4 dikurangi 4 kan kosong, nggak usah ditulis. Kemudian 7x. Ya. 7x ini ada negatif sama negatif. Berarti ditambah 1 ditambah 4 berapa? 5. Negatif 5. Kemudian 6x. Ya, sebentar. 7x. Ini kalau ruangnya kita beri 7x, ini juga beri 7x. Kemudian 5-nya taruh sini. 5. Tuh. Karena 6 dikurangi 7 berapa? 1 berarti adalah negatif 1x. Ini ya 1 negatif 1 ini ya. Kemudian 7 dikurangi itu kan habis, berarti yang ini aja negatif 5 per negatif 1 sama dengan ini kan negatif sama negatif kan positif, berarti sini adalah 5. Nah, seperti itu pengerjaannya. Siapa yang belum bisa? Yo, bisa menerangkan ke depan. Siapa yang berani? Nanti tak beri hadiah. Siapa bisa? Ini ya. Ini adalah 6x tambah 4. Ini adalah soal. Kemudian 7x min 1 ini adalah soal. Sini ruangnya ini kita beri negatif 4, sini juga diberi negatif 4 biar bisa nanti bisa dijumlah atau dikurang atau dibagi. Kemudian 6x kita turunkan sama dengan 7x. Nah, negatif 1 sini negatif 4 berarti kan sini kan positif ya. Nanti kan sini 1 tambah 4 dan negatif 5. Kemudian 7x ini kita turunkan. 7x min 5. Kemudian sini 6x kita turunkan. 7x sini ruasnya ini kita beri 7x, ini juga kita beri. Kemudian negatif 5 sini negatif 5. Kemudian 6x dikurangi 7, 6 dikurangi 7 berarti kan negatif 1x per negatif 1 sama dengan ini kan 7x kan kalau ini kita kurangkan hasilnya kan nggak ada ya 0 ya. Kemudian negatif 5 taruh sini per negatif 1. Kemudian kita tambahkan, kalau ini negatif berarti kan kita tambahkan berarti hasilnya adalah 5. Udah ya. Sekarang Budi juga akan melanjutkan yaitu pertidaksamaan linier satu variabel ya. Melanjutkan. Nah, ini dengarkan agak ke sini. Lihatnya ke sini ya, Dik. Tujuan pembelajaran.
Nih, kamu lihat, kamu perhatikan. Nih ya. Melalui modal pembelajaran problem basic learning atau PBL yang terintegrasi dengan TPATK atau 4C, literasi, numerasi, penguatan pendidikan, karakter, PPK, dan profil pelajar Pancasila, serta dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. Nanti kamu mengerjakan kelompok seperti pertemuan 1 nggih. Kemudian berbakat LKPD, tanya jawab, presentasi hasil diskusi. Diharapkan peserta didik mampu mendefinisikan dan menyusun model ketidaksamaan linear satu variabel. Nanti kalau nanti kelompok mengerjakan, nanti kelompok 1 atau 2 atau 3 maju ke depan. Apakah yang disebut ketidaksamaan linear satu variabel, yaitu ketidaksamaan suatu linear satu variabel itu merupakan suatu variabel yang mempunyai apa? Mempunyai satu pangkat paling tinggi, yaitu 1, dan hanya mempunyai satu variabel. Ya lupa absen, anak-anak ini berangkat semua nggih? Absen ya, alhamdulillah anak-anak berangkat semuanya ya. Semangat untuk belajar ya untuk kelas 1. Nah, ya tadi ya, apakah yang disebut ketidaksamaan linear satu variabel, yaitu suatu variabel yang mempunyai pangkat yang paling tinggi, yaitu 1, dan hanya mempunyai satu variabel. Variabel bentuk apa? Huruf apa? X atau Y, M itu juga bisa, N juga bisa gitu ya. Nah, sekarang apa manfaat mempelajari bersamaan apa PTL SV gitu? Yaitu manfaatnya yaitu di mana salah satu variabel bergantung pada yang lain, hampir setiap situasi di mana ada kuantitas yang tidak diketahui dapat diwakili oleh persamaan linier. Menghitung pendapatan, kemudian waktu, menghitung suku bunga dan lain-lain. Itu adalah manfaatnya. Ayo simak video berikut. Bentar ya. Bentar. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan 4.4 menerapkan konsep ketidaksamaan linear satu variabel. Tapi sebelum pembelajaran, Ibu mengingatkan tentang protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kita langsung ke materi. Untuk menemukan konsep ketidaksamaan, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat yang 1. Siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berarti yang ikut remedial nilainya berapa? Ya, nilainya 5, 4, 3, 2, dan 1. Lalu, berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nah, tadi kan nilai yang ikut remedial 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, yang tidak mengikuti remedial artinya nilainya 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kalau 6 diikutkan berarti lebih dari atau sama dengan. Lalu yang kedua, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Artinya kecepatan maksimum berarti itu sudah tempat paling di atas 30. Artinya nilainya itu kurang dari sama dengan 30. Nanti nilainya bisa 30, 29, 28, dan seterusnya ke bawah. Tapi 30 harus diikutkan karena ada kurang dari atau sama dengan. Lalu, berapakah kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan? Tentunya
yaitu 30 km per jam. Karena di sini ditulis kecepatan maksimum. Nah, apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Nah, kita lihat. Kalau lebih dari 30, kalau nilainya 31, 32 dan seterusnya, berarti ada nilai 40. Nah, 40 itu dibolehkan. Tentu saja tidak boleh karena maksimum 30 km per jam, berarti itu sudah maksimal. Nomor 3, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Kalau lebih dari 5 artinya 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. 5-nya tidak dimasukkan. Karena lebih dari 5, kapan teman kalian datang? Bisa 6 menit yang lalu, 7 menit yang lalu dan seterusnya. Apakah 10 menit yang lalu temannya sudah datang? 10 menit yang lalu kemungkinan temannya sudah datang karena di soal diketahui lebih dari 5 menit yang lalu. Lanjut ke soal nomor 4. Ulang Fast and Furious 7 hanya untuk orang berusia tidak kurang dari 17 tahun. Berarti minimal sekali umurnya harus 17 tahun. Gak boleh kurang dari 17. Misalnya 16 tahun itu gak boleh. Karena 17 tahun itu sudah tanda mentok. Artinya tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan 17. Artinya itu paling kecil itu 17. Makanya nilainya 17, 18, 19 dan seterusnya. Lalu berapakah umur minimal seseorang yang diperbolehkan menonton film Fast and Furious? Tentu saja minimalnya adalah 17 tahun. Apakah usia 16 tahun boleh menontonnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi kan di soal tidak kurang dari 17. Kalau kurang dari 17 artinya 16, 15, 14 itu tidak boleh. Karena ada batasan. Paling kecil itu umurnya adalah 17 tahun. Kita ke soal selanjutnya. Kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Paling sedikit 3 lembar berarti bisa 3, 4, dan 5. Paling sedikit itu artinya tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Nanti 3, 4, 5 dan seterusnya membutuhkan kertas sebanyak itu. Lalu berapa lembar kertas yang akan kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika? Apakah cukup hanya 2 lembar? Kalau kurang dari 3 berarti yaitu 2, 1 itu tidak cukup. Karena tadi diketahui paling sedikit membutuhkan 3 atau dan seterusnya. Di sini ada tabel persamaan dan ketidaksamaan. Kira-kira apa ya perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah ada di tandanya. Kalau tanda persamaan itu adalah tanda sama. Kalau tanda ketidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Nah, ini tandanya. Yang tanda lebih dari. Kalau ini tanda lebih dari atau sama dengan. Terkadang soal disebutnya minimum atau paling sedikit atau juga tidak kurang dari. Lalu yang tanda kurang dari. Lalu terakhir kurang dari atau sama dengan. Terkadang soal disebutnya maksimum atau paling banyak atau tidak lebih dari. Nah, sini anak sudah tahu baca persamaan dan ketidaksamaan ya. Perhatikan di sini ada gambar garis bilangan. Yang pertama X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kalau lebih dari atau sama dengan, nah 2 itu nilainya akan semakin besar. Nanti ini kan dari negatif 2. Berarti kalau semakin besar dia akan ke -1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Karena akan semakin positif. Nah, di sini ada selanjutnya X lebih dari negatif 2. Sama, dia ke arah yang positif berarti ke kanan. X kurang dari sama dengan negatif 2. Berarti dia akan semakin kecil dari negatif 2. Kalau semakin kecil, dia akan ke kiri, yaitu negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. X kurang dari negatif 2. Artinya juga semakin kecil. Tapi ada yang membedakan dari ketidaksamaan di sini, yaitu kalau
menggunakan bulat kosong pada nilainya untuk menandakan ini lebih dari atau kurang dari. Kalau lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan menggunakan bulat penuh di nilainya. Oke, di sini anak-anak sudah paham ya. Lalu selanjutnya kita ke notasi interval dan notasi pembentuk himpunan. Untuk notasi interval dari X lebih dari sama dengan negatif 2 yaitu, nah di sini ada kurung siku negatif 2, koma, infinite dan kurung lengkung. Nah, tanda kurung siku ini artinya menunjukkan bahwa nilai negatif 2 ini ikut serta. Seperti yang ada di sini berat-berat ikut serta artinya. Lalu koma infinite, positif infinite, kurung lengkung. Nah, kurung lengkung ini artinya kita tidak mengikut sertakan nilainya karena kita tidak tahu nih infinite positifnya nilainya akan sampai berapa. Infinite itu artinya kita tidak tahu nilainya sampai berapa. Nah, lalu untuk notasi pembentuk himpunan X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, jangan lupa pakai kurung yang seperti ini ya untuk notasi pembentuk himpunan. Lalu kita ke X lebih dari negatif 2. Notasi intervalnya adalah kurung lengkung negatif 2, infinite, positif infinite, kurung lengkung. Nah, artinya negatif 2 ini tidak ikut serta di dalamnya. Seperti yang di sini pakai bulat kosong. Artinya negatif 2 ini menunjukkan dia tidak ikut serta. Nah, koma, positif infinite, kurung lengkung. Artinya kurung lengkung ini kita tidak tahu nilainya sampai berapa. Lalu notasi pembentuk himpunannya adalah X, di mana X lebih dari negatif 2. Kita lanjut. X kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, notasi intervalnya bagaimana anak-anak? Ya, kurung lengkung negatif infinite, koma negatif 2 kurung siku. Nah, di sini kurung lengkung negatif infinite kita tidak tahu nilai negatifnya sampai berapa. Ke kiri sampai berapa kita belum tahu. Tes itu ada di negatif 2. Lalu notasi pembentuk himpunannya X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 2. Lalu kita ke X kurang dari negatif 2. Yaitu notasi intervalnya adalah kurung lengkung negatif infinite, koma negatif 2 kurung lengkung. Nah, ini artinya kita tidak tahu negatif infinite sampai berapa. Lalu batasnya bukan di negatif 2, makanya menggunakan kurung lengkung. Dan di sini kalau menggunakan kurung lengkung itu bisa dilihat dengan tanda bulat kosong ya. Kalau kurung siku bisa dilihat dengan tanda bulat penuh. Lalu notasi pembentuk himpunannya X, di mana X kurang dari negatif 2. Nah, di sini anak-anak sudah paham ya, kalau tandanya lebih dari kurang dari maka menggunakan bulat penuh. Dan untuk notasi intervalnya menggunakan kurung lengkung. Lalu untuk lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan menggunakan bulat penuh. Notasi intervalnya menggunakan kurung siku. Oke. Fungsi kalimat berikut menjadi sebuah ketidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, suatu bilangan X dikurang 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Nah, di sini ada suatu bilangan X, artinya X-nya cuma ada 1, maka tulis X dikurang, tulis negatif 5. Nah, hasilnya lebih dari atau sama dengan, tadi tandanya adalah ya ini lebih dari atau sama dengan. Tadi di sini ada negatif 7. Berarti persamaannya X dikurang 5 lebih dari atau sama dengan negatif 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. 2 bilangan A ditambah 4 hasilnya kurang dari 8. Nah, di sini 2 bilangan A artinya 2A ditambah 4 hasilnya kurang dari 8. Tandanya
kurang dari 8. Seperti ini ya, 2A ditambah 4 kurang dari 8. Soal berikutnya, 4 dikurang 2 bilangan Y hasilnya kurang dari atau sama dengan 6. Nah di sini 4, kita tulis 4 dikurang 2 bilangan Y, artinya 2Y. Hasilnya kurang dari atau sama dengan 6. Berarti tandanya kurang dari atau sama dengan 6. Nah, oke, di sini anak-anak sudah bisa ya membuat suatu persamaan dari kalimat seperti ini. Nah, gambarkan hubungan penyelesaian dari perpidaksanaan A kurang dari negatif 8 dengan garis bilangan. Nah, cara membuatnya berarti kita buat garis bilangan dulu. Nah, contohnya seperti ini dengan jeda 4 di setiap bilangannya ya. Di sini ada 4, 0, negatif 4, negatif 8, negatif 12, negatif 16 dan seterusnya. Nah di sini ada titik, artinya kita tidak tahu batasnya sampai berapa, pokoknya seterusnya gitu ya. Kurang dari negatif 8, artinya semakin kecil nilainya, berarti arahnya ke kiri. Tapi di sini tandanya kurang dari negatif 8. Kalau kurang dari menggunakan bulat kosong. Nah di sini ada gambar bangun datar. Tulislah masalah berikut menjadi sebuah perpidaksanaan linier satu variabel. Sedemikian sehingga luas jujur genggam di samping tidak kurang dari 40 satuan luas. Nah, gimana caranya kita bisa membuat suatu perpidaksanaan? Oke, di sini diketahui luasnya tidak kurang dari 40. Artinya 40 nilainya paling kecil luasnya. 40 harus ikut, 41 dan seterusnya. Kalau begitu tandanya apa? Nah, tanda perpidaksanaannya adalah lebih dari sama dengan, karena 40 merupakan nilai terkecil. Maka luas lebih dari sama dengan 40. Nah, terus luasnya jalur bentuk apa? Iya, luasnya adalah alas dikali tinggi. Maka di sini ditulis alas kali tinggi lebih dari sama dengan 40. Nah, di sini ada alasnya 5. Nah, tingginya kita lihat dari mana? Nah, di sini kan tinggi yang sebelah sini adalah Y plus 5. Berarti kita masukkan Y plus 5. Maka 5 dikali Y plus 5 lebih dari sama dengan 40. Maka kerjakan 5 dikali Y 5Y, 5 dikali 7 35. Lebih dari sama dengan 40. Nah, di sini sudah ketemu perpidaksanaannya, yaitu 5Y ditambah 35 lebih dari sama dengan 40. Nah, masalah terakhir, apakah negatif 3 merupakan selesaian dari salah satu perpidaksanaan berikut ini? Nah, di sini ada Y dikurang 5 lebih dari sama dengan negatif 6. Kalau seperti ini, kita tinggal substitusi saja, atau kita masukkan nilai negatif 3 ke variabel. Nah, variabelnya adalah Y, maka negatif 3 dikurang 5 lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, ini artinya pengurangan ya. Negatif 3 dikurang negatif 5, artinya ada negatif 3, ada negatif 5. Totalnya berapa? Ya, totalnya adalah negatif 8. Lebih dari sama dengan negatif 6. Salah ya, salahnya kenapa? Karena negatif 8 itu nilainya tidak lebih dari negatif 6, tapi lebih kecil. Nah, kalau tandanya salah, berarti ada garis di tanda perpidaksanaannya. Nah, ini bacanya negatif 8 tidak lebih dari atau sama dengan negatif 6. Jadi, negatif 3 bukan salah satu selesaian dari perpidaksanaan Y dikurang 5 lebih dari sama dengan negatif 6. Selanjutnya, di sini ada 3Y ditambah 2 kurang dari 8. Nah, kita substitusi dengan negatif 3. Maka 3 dikali negatif 3 ditambah 2 kurang dari 8. 3 dikali negatif 3, iya, negatif 9. Lalu ditambah 2 kurang dari 8. Nah, negatif 9 ditambah 2 berapa? Negatif 7 kurang dari 8. Nah, ini jawabannya benar, karena dia negatif tentu saja lebih kecil dari positif. Nah, ini bacanya negatif 7 kurang dari 8.
Jadi, negatif 3 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan 3Y ditambah 2 kurang dari 8. Nah, kita sudah ada di akhir. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar hari ini. Semoga anak-anak memahami materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk belajar lagi dan mengerjakan LKPD-nya. Sampai jumpa. Yang tadi adalah video itu sudah ada gambarnya dan sebagainya. Kita kan tadi kan menggunakan garis bilangan juga, nggih. Nih, ada anak tidak bersamaan tandanya seperti ini, nggih. Kurang dari, kemudian apa mulai? Lebih dari, apa mulai? Kurang dari atau sama dengan, apa mulai? Lebih dari atau sama dengan, menggunakan tanda seperti itu. Kemudian tadi ada garis bilang, kemudian ada anak yang nilainya istilahnya tinggi, menandakan ini apa? Seperti ini. Kurang dari 6 yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Ini tanda seperti ini. Apa? Jadi berarti lebih berarti 6, 7, 8, 9, 10. Tadi ya videonya tadi sudah dijelaskan dalam video. Nanti anak-anak untuk biar belajar melihat video lagi untuk dipelajari di rumah. Kemudian strategi pembelajaran 1. Siapa yang mau baca ke depan? Ketuanya di sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nomor 1 aja. Dibaca nomor 1 aja. Strategi pembelajaran 1. Baca dan pahami konsep yang materi, definisi, dan contoh yang disajikan. Peserta didik harus mampu menemukan kata-kata kunci yang membedakan antara satu konsep dan konsep yang lain. Nah, ini ya nomor 1. Baca dan pahami konsep setiap materi atau definisi dan contoh yang disajikan. Peserta didik harus mampu menemukan kata-kata kunci yang membedakan antara satu konsep dan konsep yang lainnya. 2. Diskusikan dengan teman-teman untuk memperoleh pemahaman yang benar dari setiap konsep dalam materi yang ada melalui contoh soal dan penyelesaiannya yang disajikan dalam bahan ajar ini. Contoh siswa yang mendapatkan nilai matematika tertentu dan batas nilai yang mengikuti ini akan menuntut siswa menemukan penyelesaian masalah. Tadi ya yang pertama, soal yang pertama di video tadi ya. Kemudian yang ketiga, kerjakan studi soal yang ada dalam latihan-latihan pada bahan ajar ini secara kelompok agar peserta didik lebih mudah dalam mendefinisikan dan memodelkan ketidaksamaan linear satu variabel. Bagaimana mengurutkan bilangan bulan dengan garis? Jika kalian diberi sejumlah bilangan, lalu kamu diminta untuk mengurutkannya menggunakan garis bilangan, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat bilangan itu sendiri seperti ini, garis bilangan. Ya, ini adalah 0. Kalau ke sini, positif negatif. Positif 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke sini berapa? Negatif 1, negatif 2, apa? Negatif. Nah, kamu harus tahu seperti ini ya, tanda-tanda seperti ini. Nah, seperti itu. Itu ada garis bilangan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke bilangan positif. Kemudian ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya adalah bilangan negatif. Ini adalah 0.
Oke, nggak tahu ya? Boleh dicatat, silakan. Penggaris. Untuk belajar di rumah, ya. Kalau buku-buku tak saya nggak apa-apa. Tuh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian negatif 1 untuk belajar tulis. Kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, itu negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya itu adalah bilangan negatif. Sudah? Dicatat besok. Mungkin ini ya semesteran mungkin ada. Examinenya 1 variabel. Ya ditulis. Sudah. Sudah? Sudah ya? Yo, lihat sini. Berdasarkan garis bilangan di atas, ya tadi ada garis bilangan positif sama negatif. Yang termasuk bilangan bulat negatif yaitu semua bilangan bulat di sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kiri semakin ke kiri, namanya apa? Semakin kecil. Kemudian semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Sementara itu yang termasuk bilangan bulat positif yaitu semua bilangan bulat di sebelah kanan. 0 ditunjuk pada warna biru tadi di tengah-tengah. 0 ditunjukkan di tengah. 0. Kemudian semakin ke kanan nilai bilangnya semakin besar. Kalau bilangan positif kalau semakin ke kanan semakin besar. Kalau bilangan negatif dia semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Untuk mengurutkan kamu juga harus berpedoman pada garis bilangan di atas tadi. Sudah kamu catat ya, yang buat belajar di rumah. Ini ya, agar kamu tidak bingung bagaimana cara bilangan bulat diurutkan, perhatikan kedua contoh soal berikut. Urutkan bilangan negatif 4, kemudian ada negatif 8, negatif 3, 6, 5, 7, mulai dari terkecil sampai terbesar. Kemudian nomor 2 ini ya, tulislah bilangan bulat yang kurang dari 3 dan lebih dari negatif 5. Kemudian jawab 1. Berdasarkan garis bilangan angka yang letaknya paling kiri adalah negatif 8 dan paling kanan adalah apa? 7. Ini ya 7. Ini bilangan apa? Positif. Dengan demikian urutan adalah kalau negatif 8 ini ya, negatif 8, negatif 4, negatif 3, kemudian 5, 6, dan 7. Nomor 2, tulislah bilangan bulat yang kurang dari 3 lebih dari negatif 5. 2 bilangan bulat yang kurang dari 3 lebih dari negatif 5 adalah ini. Berarti negatif 4 ya. Atau ini dulu negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4. Tidak sampai negatif itu sudah negatif 5. Kemudian ini adalah positif. Ini ada 0, 1,
2. Oke, bilangan positif. Pada ilustrasi iklan film di bioskop tertulis kalimat 13 tahun ke atas atau arti dari kalimat 13 tahun ke atas. Nah, bagaimana cara menuliskan kalimat tersebut dalam simbol matematika? Apakah kalian itu membuat variabel? Berapa banyak variabelnya? Berapa pangkat dari variabelnya? Ya nanti buat PR di rumah anak-anak ya. Besok kalau ketemu sama Putri nanti dibahas bersama-sama. Tanda apa saja yang digunakan dalam menyatakan ketidaksamaan? Tandanya apa saja ya? Siapa yang tadi bisa mendengarkan? Silakan ke depan ditulis dulu tuh, ya ditulis, dikerjakan. Tandanya ini, tanda ketidakbersamaan seperti ini. Ya, ya terus soalnya besok kalau semester ada kamu bisa mengerjakan. Ya, kita besok. Apa tuh? Besok ada rasanya ada. Bisa? Baru sini aja, nggak mau di atas meja. Tandanya seperti itu, kalau samaan itu. Ya, siapa yang bisa silakan maju dibaca yo. Yo, nggak usah malu. Kamu bisa ya, silakan Mas. Namanya siapa? Lintang, yo Mas Lintang. Sebisanya saya nggak apa-apa. Yang keras ya. Dia dibaca sih. Tanda apa saja yang digunakan dalam menyatakan ketidaksamaan? Apa yang kalian kenali tentang ketidaksamaan linear satu variabel? Yaitu sebutkan bahwa ketidaksamaan adalah ketidaksamaan yang memuat variabel ketidaksamaan linear satu variabel PSTL. SB adalah ketidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama kurang dari atau kurang dari atau sama dengan. Itu kita menggunakan simbol tanda apa saja yang digunakan dalam menyatakan ketidaksamaan, yaitu ini apa? Kurang dari, kemudian apa lagi? Lebih dari, kemudian kurang dari atau sama dengan, lagi lebih dari atau sama dengan. Itu adalah tandanya. Anak-anak harus hafal itu. Oke, kalau mengerjakan harus hafal tanda-tanda seperti itu. Tuh ada cara membandingkan bilangan bulat. Mungkin bertanya-tanya bagaimana cara membandingkan bilangan bulat itu. Sebelumnya kamu akan dikenakan dengan beberapa tanda berikut. Kalau seperti ini, tandanya apa? Lebih dari. Apa? Lagi-lagi? Yang berarti lebih dari. Kalau ini nomor berapa? Kalau ini nomor 3 sama dengan. Itu.
sebelah kiri 0. Sebelah kiri 0 ini loh. Ya. Halo. Negatif 3 derajat Celcius. Berarti di kiri ya 6. Kemudian kota Manchester berapa? Itu berapa? 2 derajat Celcius. Derajat di sebelah kanan 0. Berarti ini ya. Berarti masuk negatif. Positif. Artinya suhu kota London lebih kecil dari suhu kota Manchester. Secara matematis dapat dibagi sebagai berikut. Suhu kota London apa? Kurang dari suhu kota mana? Manchester. Itu dibaca bagaimana ini? Ini bacanya? Yuk sama-sama. Ulangi lagi. Tentukan bulan-bulan yang terletak antara negatif 7 dan 8 menggunakan garis bilangan. Jadi kalau kamu kerjakan, kamu menggunakan garis bilangan ya. Seperti itu. Ya, seperti ini ya. Pembahasan berikut ini adalah bilangan bulan antara negatif 7 dan 8. Ini adalah garis bilangan. Kan sampai ini ya, negatif 7 dan 8 toh. Berarti 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 0 sampai negatif 6. Oke? Tidak sampai negatif 7, tidak sampai negatif 6. Kemudian 8 berarti kita tulis yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Oke? Jadi yang terletak antara negatif 7 dan 8 adalah berapa saja itu? Kalau negatif 7 berapa? Negatif 1 lagi. Ini negatif 2. Kemudian negatif 3. Apa lagi? Negatif 4 sama negatif 5 dan negatif 6. Kemudian 8. Itu berapa? Berapa ini anak-anak? Berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian atau ditulis negatif 7. Berapa? Ini dulu dibaca. Negatif 7 kurang dari 8. Nah, terus. Sekarang pengertian ketidaksamaan linier satu variabel. Pengertiannya tadi ya di depan tadi itu merupakan satu variabel yang merupakan satu variabel yang mempunyai satu pangkat paling tinggi yaitu 1 dan mempunyai satu variabel. Itu adalah pengertian ketidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang itu gambar apa? Karena aku kecil kamu mungkin sudah mengerti bilang seperti itu ya. Apa tuh? Baca, bisa enggak? Gambar itu ya. Ya, perhatikan ilustrasi berikut. Mungkin suatu hari Anda pernah lewat depan gedung bioskop. Di situ kalian bisa melihat poster atau gambar film yang akan diputar. Itu ada hari ini, kemudian
muda. Kemudian 13 tahun ke atas. Bacanya apa weh? Superman, ya. Nah, itu adalah film anak-anak, ya. Film anak-anak. Siapa yang suka film seperti itu? Nah, suka ya? Nah, nih. Apakah kalian tahu arti dari kalimat 13 tahun ke atas? Arti dari kalimat 13 tahun ke atas adalah yang boleh yang boleh menonton film tersebut adalah orang yang sudah berusia lebih 13 tahun. Siapa yang sudah umur berapa anak? 13. Nah, 13 boleh nggak nonton seperti itu? Boleh ya. Nah, boleh berarti ya. Jika kita bisa kata-kata adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan. Perhatikan kalimat matematika. Yuk dibaca dan nggak ngantuk. Kemudian dibaca. Apakah kalimat itu memuat variabel? Ini kan ada variabelnya. Apakah kalimat itu memuat variabel? Apa? Ya. Ini ya. Ini adalah variabel. Apakah kalimat itu memuat variabel? Ya. Ya, berarti ya. Ya itu variabelnya apa? Variabelnya apa? Kemudian berapa banyak variabelnya? Nih, berapa banyak variabelnya? Kamu lihat nih, banyaknya berapa? 1. Itu ya, 1 variabel. Kemudian berapa pangkat dari variabelnya berapa? 1. Niki, apakah ini ya, 2/13 merupakan kalimat terbuka? Karena U-nya adalah nilainya belum diketahui. Berarti kalimat terbuka. Kemudian lagi, yuk semangat anak-anak, semangat. Yuk siapa yang maju silakan, yuk gantian. Yuk kamu, apa yuk? Apa penggaris pakai penggaris? Biar nggak maju, yuk. Yang ada di situ, di situ ya. Ini seru. Yang menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan dari atau sama dengan disebut ketidaksamaan. Ketidaksamaan. Yang merupakan satu variabel dan gerakan variabelnya adalah 1 disebut ketidaksamaan linier satu variabel. Kemudian ketidaksamaan linier satu variabel ialah sebuah kalimat terbuka yang ditanyakan dengan memakai tanda atau lambang ketidaksamaan atau ketidaksamaan dengan satu variabel yakni keubah dan pangkat 1. Ya, pinter.
berani maju. Baca. Turun dan nomornya yuk. Ya kamu bisa? Ya ini. Ya baca, ayo. Kan ini lihat di sini ya berarti ya. Contoh pada A, B ya suatu bilangan Y. Menemukan sebuah konsep ketidaksamaan linear. Baca di seru. Nanti seru. Pengertian ketidaksamaan linear atas satu variabel atau PTLSP ialah sebuah kalimat terbuka yang mempunyai sebuah variabel yang banyak dapat dinyatakan dengan suatu bentuk yaitu A X ditambah B lebih dari 0 atau juga bisa AX ditambah B kurang dari 0 atau juga AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0 dan AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Ya. Ini ya. Contohnya persegi panjang yang mana panjangnya sekitar 20 meter dengan ukuran lebarnya adalah 6Y kurangi 1 meter apabila luas dari tanah Ibu Siti ya, tak kurang dari sekitar 100 meter persegi, maka satu tentukan berapa lebar yang terjadi dari tanah Ibu Siti. Kemudian 2, apabila biaya untuk membangun sebuah rumah adalah di atas pada tanah seluas maka dibuatkan uang sebesar berapa? 2 juta. Berapakah biaya terkecil yang mana harus disediakan oleh Ibu Siti apabila seluruh tanahnya akan dibangun? Ini ada pembahasannya yaitu sini ya. Nih. Ingatlah kembali pada rumus luas persegi panjang yaitu luas panjang kali apa anak-anak? Panjang kali lebar buat tanah Ibu Siti. Kita dapatkan yaitu luas berapa ini? Berapa? Yuk sama-sama. 20 kali 6Y kurangi 1. Ini 120 dari mana anak-anak? Kamu lihat ini berapa? 20 kali ya. Nah, terus 20 kali ini ya, 1 berarti ini ya 20. Kemudian ingatkah kalian bagaimana cara pengerjaannya apabila luas tanah Ibu Siti tak kurang dari 100 meter persegi? Maka model dari matematikanya yaitu berapa ya? Sama dengan baca. Yuk sama-sama lagi. Jika lebar tanah terkecil yang diperoleh untuknya adalah paling kecil. Kenapa? Karena 120 berapa ini ya? Baca. 120. Berarti ini 120. Maka kedua luasnya ditambah berapa? 20. Nih, yuk. Kedua dari luas bilangan dengan 120. Kita ada seperti ini apa ya? Ulangi lagi. Nah, kamu harus tambah itu. Kemudian
5 meter. Sifat-sifat dari ketidaksamaan. Apabila kedua dari rumah ketidaksamaan itu ditambah atau dikurang dengan pada sebuah bilangan, jadi tanda ketidaksamaan adalah tetap. Dua ada bersama-sama diajarkan tuh. Menjadi apa ini tandanya? Nih. Siswa yang mengikuti nilai dia kata-kata dari siswa yang nilainya kurang bintang. Berapa nilai minimal seorang siswa yang tidak mengikuti pembelajaran media? Berapa? Tetap 6. Ini ya tetapnya yang tidak mengikuti media berarti kan tetap 6. Ayo berdiskusi bersama. Bercanda dulu. Bercanda semuanya. Bercanda semuanya. Satu-satu maju. Ya, nanti kelompok satu mana maju ya. Kesimpulan. Itu maju. Itu nanti maju. Kesimpulan ini. Tulis dulu. Tulis. Ya tulis nanti maju. Nah. Nah ya, dulu nggak apa-apa. Sama menunggu. Tadinya siapa ini? Ini dong. Iya. Ditulis dulu. Ini ya. Ketatunya siapa? Nanti diskusi di ini ya, depan kelas. Ketatunya siapa ini? Siapa? Ini ya. Ini. Dengan siapa ketatunya? Kelompok berapa?
Besok buat belajar ada itu. Tadi siapa ini? Kami ya. Ya, dikerjakan tidak boleh rapi. Sekretarisnya siapa nih? Ya, dikerjakan tidak boleh rapi anak-anak. Itu dicatat dulu. Tidak boleh rame. Maka tidak boleh rame ya. Tidak lama kayaknya. Tidak boleh rame dikerjakan ya. Iya, diberi nama kelas anggota. Tidak boleh rame ya, teman. Yang lain membantu.
perangkat 1. Kemudian 3, ubah variabel adalah langkah pada kalimat terbuka yang dapat diganti dengan sebaran anggota himpunan yang ditentukan. Pas secara ekuivalen adalah memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Siapa lagi yang mau maju ya? Masih ada waktu ya?
dibagi, kemudian 6x-nya sama dengan 7x, kemudian negatif 1 sama negatif 4, 1 ditambah 4 ada di